Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Akil Mahtuf Maulana Yusuf dengan NIM 33372400029. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu sini tugasnya itu ada dua ya. Yang pertama, kita itu diminta untuk membuat program pohon biner yang dapat melakukan tambah data secara serentak, yang dimana dapat memasukkan data, lalu melakukan traverse dan menghitung jumlah node. Nah, traverse di sini itu ada tiga jenis. Traverse-nya itu pertama itu ada traverse pre-order, lalu ada traverse in order, dan ada traverse post order. Nah, ya, untuk tugas ini, untuk kode tugas yang pertama sudah saya buat. Sini saya akan menjelaskan untuk kode dari tugas yang pertama. Sini saya dimulai dengan include IOStream untuk library-nya, dan di sini ada using namespace std, yang dimana ini supaya kita tidak usah menuliskan std lagi di awal setiap fungsi nanti yang ingin kita tuliskan. Nah, lalu di sini ada struct node, yang dimana ini itu untuk merepresentasikan node ke dalam tree-nya nanti ya. Lalu di sini ada integer data, yang dimana datanya itu tersimpan sebagai angka. Lalu ini adalah node kiri kanan. Nah, ini node pohon sama dengan 0, berarti tree-nya itu dimulai dari 0. Lalu di sini ada fungsi untuk membuat node baru dengan data yang diberikan. Node baru sama dengan new node. Nah, node baru ke data sama dengan data, baru ke kiri sama dengan 0, baru ke kanan sama dengan 0. Nah, sini tuh agar agar setiap node yang kita buat itu dimulai dari 0. Sini itu fungsi untuk mendapatkan node ke dalam tree ya. If root sama dengan 0, sama dengan 0, root sama dengan create node data. Else if data root ke data, tambah seperti ini. Ada else if lagi, dan ada else jika data sudah ada di dalam tree. Lalu ini adalah fungsi untuk menampilkan traversal preorder. Sini menggunakan void preorder. Nah, seperti ini. Nah, traversal preorder ini sendiri dimulai dari root. Habis dari root itu kita ke kiri, habis kiri baru ke kanan. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan traversal in order. Sini juga sama menggunakan void ya. Untuk traversal in order ini sendiri dimulai dari kiri, habis itu lalu ke root dan ke kanan. Beda dengan traversal p order. Jika traversal p order itu dimulai dari root, lalu kiri lalu kanan, maka traversal in order sendiri rootnya itu berada di tengah. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan traversal post order ya. Di sini juga menggunakan void. Nah, traversal post order juga berbeda dengan traversal yang tadi, dari traverse 2 yang tadi. Jika traversal pre-order itu dimulai dari root kiri lalu kanan, maka traversal post order ini dimulai dari kiri kanan, setelah itu baru rootnya berada di ujung. Lalu ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah node yang ada di dalam tree. Integer hitung node. Ini fungsinya seperti ini ya. Lalu di sini ada integer main atau fungsi utamanya, di mana di dalam fungsi utamanya itu kita di sini ada integer n dan integer data. Integer n ini sendiri untuk memasukkan jumlah data yang ingin saya tambahkan. Lalu integer data itu untuk memasukkan data yang ingin saya tambahkan. Berapa data? Ini n ini berapa data, dan ini itu datanya itu apa saja.
Sini ada rumusnya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Lalu ini adalah ada cout, ini untuk menampilkan atau ngeprint pre-order traversal. Kita panggil dari atas sana ke bawah sini. Lalu ini adalah untuk ngeprint in order traversal, dan ini itu untuk ngeprint post order traversal, dan yang satu ini untuk ngeprint jumlah node yang ada di dalam tree. Karena di sini saya tidak menggunakan menu, jadi setelah saya input datanya dan setelah saya masukkan datanya, maka akan langsung muncul semua ya. Nah, oke, di sini saya ingin menambahkan 5 data, dan datanya itu ada 30, 20, 40, 10, dan 70. Maka akan langsung muncul semua seperti ini. Ini adalah pre-order traversal, lalu in order traversalnya, dan ini ada post order traversalnya. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Sebentar. Pre-order traversal itu sendiri dimulai dari root, lalu ke kiri, lalu kanan. Nah, seperti ini. Atau sama seperti inputan yang kita masukkan. Oh, enggak, sorry. Dimulai dari root, kiri, lalu kanan. Tidak sama seperti inputan yang kita masukkan. Dimana itu root, lalu kiri, ini, dan ini. Lalu ini itu in order traversalnya, dimana itu dimulai dari kiri, root, lalu kanan. Nah, ini kirinya itu 10, yang paling kecil 10, lalu 20, lalu 30. Di sini itu sebagai rootnya ya, di tengah-tengah, lalu 40 dan 70. Karena 70 ini yang paling besar, maka dia yang paling kanan. 40 juga lebih besar dari 20 dan 10, maka dia ada di sebelah kanan root. Lalu ini ada post order traversal, yang dimana ini itu dimulai dari kiri, kanan, lalu root. Nah, karena di sebelah kiri itu ada 10 dan 20, lalu di sebelah kanan itu adalah 70 dan 40. Karena di sini itu dimintanya dari kanan dulu, maka dimulai dari setelah kiri, setelah yang terkecil, maka dimulai dari yang terbesar. 10, 20, lalu ke terbesar 70, 40, lalu di sini adalah root, yaitu 30. Dan sini adalah jumlah node yang ada di dalam tree-nya itu sendiri. Jumlah node itu sama seperti data yang ingin kita masukkan di awal. Lalu untuk tugas kedua, di sini kita diminta untuk membuat program yang bisa menampilkan node baru ke dalam pohon dengan menggunakan prosedur pre-order, in order, dan post order, sehingga akan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu Laksmi, Kancil, dan Kenicang. Langsung saja ke kodenya ya. Sini sama seperti tadi, ada include IOStream sebagai library, dan ada using namespace std supaya kita tidak usah pusing menuliskan std di setiap awal fungsi yang ingin kita masukkan. Lalu di sini seperti tadi, seperti di tree pertama, di sini itu kita menggunakan struct node. Di sini untuk merepresentasikan node ke dalam tree. Perbedaannya adalah jika di tree pertama tadi menggunakan integer data, di sini di tree kedua kita menggunakan char. Kenapa kita menggunakan char? Karena di sini kita tidak menggunakan angka ya. Node kiri lalu kanan. Nah, ini adalah node, fungsi untuk membuat node baru. Nah, node ini node baru sama dengan new node. Node pointer baru sama dengan new node. Baru ke data sama dengan data node. Lalu baru ke kiri sama dengan 0, baru ke kanan sama dengan 0. Ini supaya untuk setiap node baru yang kita buat itu dimulai dari 0. Lalu di sini sama seperti tadi, ada fungsi untuk menampilkan traversal pre-order, yang dimana ini fungsinya itu kita menggunakan void pre-order. Nah, traversal pre-order itu sama seperti tadi ya, dari root, lalu habis itu ke kiri, dan setelah itu ke kanan. Pre-order, root, kiri, root, kanan. Sini ini untuk menampilkan fungsi untuk menampilkan traversal in order. Sini juga sama menggunakan void.
Dan untuk traversal indoor itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di fungsi pertama, dan jika kalian lupa, mungkin kalian lupa, maka traversal indoor itu dimulai dari kiri, lalu root, setelah itu kanan. Dan sini traversal post ordernya. Traversal post order itu ini fungsi untuk menampilkannya. Ini fungsinya untuk menampilkan traversal post order. Sini menggunakan void juga. Traversal post order itu dimulai dari kiri, setelah itu ke kanan, setelah itu baru root. Rootnya itu berada di ujung. Nah, sini ini untuk integer mainnya atau fungsi utamanya. Sini ada node, pointer, root sama dengan create node L. Lalu root ke kiri, create node A. Lalu sini ada root kiri dari root ke kiri lagi sama dengan kita buat node baru yaitu K. Nah, ini untuk root kiri ke kanan yaitu C. Ini ada root kiri kanan kiri, terbuat node-nya yaitu N. Lalu untuk root kiri kanan kanan, node kita buat node itu sebagai I. Nah, kita langsung jalankan saja kodenya di sini ya. Nah, untuk outputnya akan seperti ini. Tampilan secara pre-order, tampilan secara in-order, dan tampilan secara post-order. Di sini itu rootnya itu L, berarti di sini M. Ini sudah sama seperti yang diminta ya. Tampilan secara pre-order itu Laksmi, tampilan secara in-order itu Kancil, dan tampilan secara post-order itu Kenical. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.